Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, hari ini saya akan berbagi tips bagaimana cara memulai usaha donat, termasuk pemasarannya. Saudara, dengan berjualan donat di rumah, maka Anda bisa menambahkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan bahkan, usaha donat ini bisa sebagai keunggulan utama Anda atau penghasilan utama Anda untuk menopang kehidupan. Ya, ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga ataupun anak muda saat ini. Ya, bagaimana cara memulai usaha? Yang pertama adalah kita harus menyediakan alat untuk membuat donatnya. Tentu, untuk berjualan membuat donat kita tentu harus menyiapkan peralatannya dulu. Dan apa saja yang harus dipersiapkan? Ya, yang pertama Anda mesti mempersiapkan timbangan digitalnya, ya, mixernya, scraper kuenya, wajan, ya, cetakan donat, tirisan minyak, atau sambil sumpit yang panjang untuk menggorengnya. Ya, itu yang harus disiapkan dulu. Peralatannya harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah kita harus belajar membuat donat. Ya, dengan melakukan terus-menerus, kita mencoba, kita akhirnya menemukan resep donat yang paling disukai oleh konsumen. Bukan oleh Anda, tetapi oleh konsumen. Ya, itu paling penting. Karena apa? Karena konsumenlah yang menentukan apakah donat Anda enak, apakah donat kita ini cocok bagi mereka. Yang ketiga, kita harus siapkan menyediakan aneka jenis topping supaya lebih bagus, supaya lebih cantik presentasinya. Ya, misalnya kita berikan topping tiramisu misalnya, kita berikan topping coklat, topping keju gitu ya, meses, cappuccino, Oreo bahkan dan lain sebagainya. Jadi kita harus lebih kreatif untuk produknya itu. Dan yang keempat, kita harus membuat brand atau logo yang bisa menarik konsumen. Artinya begini, untuk membedakan antara donat milik orang lain dengan donat kita, maka kita harus buatkan brand sehingga orang kalau makan donat Anda, dia tahu bahwa ini adalah donat milik Anda. Ya, sehingga akan membedakan mana donat yang enak dan mana donat yang kurang enak. Ya, yang kelima, strategi pemasarannya. Donat memang hanya donat, tetapi ini bisa dijual secara online dan secara offline. Secara online kita harus aktif di sosial media, ya, dan kita bisa packaging untuk menjual secara online. Yang kedua, kita harus jual melalui titip jual ke warung-warung di sekitar tempat kita. Ya, kita jual kita titip jual ya, kita titip jual di warung-warung. Bayangin, satu RT saja itu lebih dari 5 warung, ya. Satu RT. Nah, satu RW ada sekitar 7 RT. Ya, satu kelurahan ada sekitar 8 RW. Artinya potensi kita di satu kelurahan saja itu bahkan lebih dari cukup untuk kita kuasai. Nah, hanya kita titip, jual. Jadi seandainya kalau laku semua maka dia akan bayar. Kalau tidak laku, dia akan mengembalikan. Ini sangat bagus sekali dan tidak merugikan penjualnya. Dan yang keenam, melayani pembeli dengan baik. Artinya begini, kita dengan warung-warung, kita dengan klien kita yang di toko-toko, kita harus memberikan pelayanan yang baik. Yang dimaksud pelayanan yang baik itu adalah kita harus berkomunikasi dengan baik, kita berikan secara tepat waktu. Ya, jangan sampai pada saat ada orang pesan kemudian kita tidak bisa mengirimnya. Ini yang membuat customer kita atau pelanggan kita menjadi kecewa. Ya, yang ketujuh, berikan harga yang mudah dijangkau. Semua orang tahu untuk membuat donat biayanya cukup murah, ya, cukup murah. Jadi jangan menjual harga yang di atas rata-rata. Sesuaikan yang penting bisa terjangkau dan Anda tidak rugi dan customer tidak sampai kemahalan.
Nah, yang paling penting pastikan donat kita enak dan besar. Yang kedelapan, kita harus membuat stand yang khusus untuk menjual donat. Yang mana stand itu bisa membuat orang langsung tahu, oh itu jualan donat. Artinya kita harus membuat eye catching, kita harus membuat tempat yang semenarik mungkin sehingga menggambarkan bahwa Anda, warung Anda, toko Anda menjual donat yang berkualitas. Ya, dan 9, Anda harus bisa mengatur waktu untuk jualan. Sebagai informasi bahwa donat biasanya digunakan makanan ringan untuk teman ngopi, untuk teman minum teh. Jadi kalau ngopi biasanya masyarakat adalah minum kopi di pagi hari dan di sampingnya ada snack yaitu donat. Maka kita harus menjual donat itu di pagi hari dan di sore hari. Ya, untuk minum kopi di pagi hari dan minum kopi di sore hari. Jadi potensi penjualan kita adalah di pagi dan di sore hari. Dan itu harus kita perhatikan betul. Dan yang terakhir, kita harus menjaga kualitas serta kebersihan produk kita. Ya, donat kita tidak hanya harus enak, tetapi harus bersih. Artinya apa? Kita harus tutupin, kita harus membuat wrap atau bungkus yang secantik mungkin dan semenarik mungkin dan sebersih mungkin. Sehingga customer kita, pelanggan kita tahu bahwa produk donat kita adalah enak, bersih, dan murah. Ya, saudara, itu adalah share dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa memulai usaha donat yang berhasil. Terima kasih, sukses bersama Dosen Senior.